Baik, pemirsa berikutnya kita akan lihat kabar mengenai aksi komplotan perampokan yang hampir terjadi di sebuah toko kelontong di Jalan Bungu Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anda bisa lihat pemirsa dari rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan perampok datang dan mencoba membobol toko kelontong di Jalan Bungu Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin dini hari kemarin. Terlihat para perampok menghampiri toko tersebut menggunakan kendaraan mobil minibus bernomor polisi B2480BZY. Mobil tersebut sengaja diparkir di depan toko untuk menghindari kecurigaan warga. Pelaku yang diduga berjumlah 6 orang berbagi peran, mulai dari mengendarai mobil, kemudian berjaga di sekitar lokasi, mencoba membobol pagar toko hingga berjaga di dalam mobil. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga bagaimana upaya dari pihak kepolisian untuk bisa mengungkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan laporan dari rekan kami Ihsan Zahri dari lokasi kejadian. Ihsan, silakan laporan Anda. Baik Putri dan juga pemirsa, benar sekali terjadi percobaan perampokan begitu di sebuah toko kelontong di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan aksi itu terjadi pada hari Senin pagi sekali, begitu sekitar pukul 4 pagi, dan aksinya terekam CCTV. Dan seperti apa kronologi kejadiannya, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik dari warung kelontong tersebut, yakni Pak Heri Prasetyo. Pak Heri, bisa diceritakan Pak, seperti apa kronologinya? Waktu kejadian, Bapak saat itu posisinya di mana? Wah, posisi saya waktu kejadian itu ada di jalan ya Pak ya. Jadi arah mau ke toko. Aku kira-kira kejadiannya jam 3.45 menit ya kan. Nah dia sempat bongkar pintu itu kira-kira sampai kira-kira 20 menitan lah dia baru bisa bongkar pintu. Nah nggak lama kemudian masuk, begitu masuk dia nggak lama kemudian dia keluar, dia pergi. Jadinya alhamdulillahnya nggak ada yang keambil sama sekali. Artinya perampok itu sempat masuk ke dalam toko begitu, tapi tidak ada barang yang diambil. Tidak ada yang barang diambil. Dia perampoknya itu sudah masuk ke dalam, dia kira-kira sekitar 6-7 orang dia yang masuk ke situ. Nah tapi bagian kunci pagar ini, bagian mananya yang dirusak sama perampok tadi itu? Ya, kunci gemboknya itu dia nggak bisa ngerusak Mas. Dia itu pakai alat kayak catok yang besar sama linggis sama cairan apa yang dibilang sama ini cairan setan ya. Cairan setan itu dia nggak bisa buka gemboknya itu. Jadi dia paksa buka slotnya, dia paksa pakai linggis, dia buka slotnya. Jadi yang kebuka itu cuma slot kuncinya aja, bukan gemboknya. Pada saat kejadian berarti sedang tidak ada orang di toko ini, begitu Pak? Waktu kejadian ini ada 2 orang Pak, cuman dia nggak terdengar sama dia, nggak terdengar sama mereka. Jadinya memang ada orang di sini 2 orang, cuman pas itu kan pas suasananya pas hujan ya, habis hujan besar gitu, jadi mungkin dia nyenyak tidur ya kan, jadi dia nggak ada yang sadar gitu orang yang di atas. Nah dari rekaman CCTV itu Bapak melihatnya ada berapa orang, kemudian dia masuk sampai area mana itu Pak? Apakah di area yang dia masuk itu terdapat barang-barang yang bisa diambil mungkin pada saat itu? Oh banyak Mas, kira-kira yang begitu dia masuk itu sebenarnya banyak yang bisa diambil, cuman entah gimana ya, itu mungkin juga Allah yang punya ya Mas. Jadi kita nggak ada yang diambil sama sekali sama mereka. Baik, kejadiannya itu kan sekitar pukul 3 atau 4 pagi Pak. Nah Bapak sadarnya kalau toko Bapak ini sudah dibobol gitu kapan? Itu saya pas sampai rumah Pak, pas saya dari Depok itu sampai rumah jam 4:10 itu pintu rumah udah kebuka. Jadinya kayaknya hampir berbarengan sama saya datang. Nggak lama saya masuk kayak pintu itu baru bener-bener udah kebuka gitu. Sudah buat laporan ke polisi tentang kejadian ini Pak? Sudah Pak, kebenaran juga saya ngasih flash disknya ke rekaman CCTV-nya ke polisi, sudah saya laporkan. Baik, terima kasih Pak Heri atas waktunya dan pemirsa, syukurnya pada kejadian ini tidak ada korban ataupun barang apapun
yang diambil oleh perampok, dan tentunya bukti dari kejadian ini yang berupa rekaman CCTV saat ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian untuk selanjutnya ditindaklanjuti, dan tentunya kita harus terus berhati-hati begitu mengantisipasi dalam segala upaya tindak kejahatan. Kembali ke Anda, Putri. Terima kasih Ihsan Zahri untuk laporan Anda. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi untuk bisa membawa Anda melihat kabar mengenai kebakaran yang terjadi di Tangerang dan menewaskan 4 orang korban. Saat lagi.